Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafi Ali Burhanuddin, mahasiswa kelas IPS B semester 6 IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini saya ingin akan memenuhi tugas mata kuliah sejarah Indonesia klasik, yaitu tugas tentang mereview sebuah buku yang berkaitan tentang sejarah Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, kali ini saya akan mereview buku, yaitu buku Indonesia dalam Arus Sejarah. Buku ini memiliki 4.500 halaman dibagi menjadi 9 jilid, dan tema yang berkaitan tentang Hindu-Buddha itu terdapat di jilid 2 dengan sekitar 7 tema yang dibahas dalam buku ini. Nah, kemudian mengenai Hindu-Buddha, sebenarnya masih banyak sejarawan yang belum pasti menentukan bagaimana munculnya atau pada tahun berapa munculnya Hindu-Buddha di Indonesia. Tetapi pada buku ini dijelaskan secara ringkas tentang masuknya Hindu-Buddha di Indonesia, dan dijelaskan beserta fakta-fakta yang mutakhir. Kemudian dalam buku ini merupakan sebagai acuan untuk belajar sejarah, karena dalam buku sebelumnya yang untuk diajukan belajar sejarah yaitu buku SNI, yaitu Sejarah Nasional Indonesia. Kemudian buku ini muncul diterbitkan pada tahun 2009, kemudian diperbarui terbitannya pada tahun 2012 dengan 9 jilid tadi. Nah, berkaitan dengan Hindu-Buddha pada buku ini, di sini dijelaskan bahwasanya Hindu-Buddha itu tidak diceritakan hanya sekedar kerajaan-kerajaan saja, akan tetapi dijelaskan juga dampak dari periode Hindu-Buddha ini terhadap sosial, ekonomi, kebudayaan, tradisi, dan lain-lain yang berkaitan dengan masyarakat di Nusantara atau di Indonesia. Nah, kemudian mengenai muncul dan hilangnya masa Hindu-Buddha ini tidak dijelaskan mungkin secara rinci, akan tetapi dapat dipahami secara ringkas tentang munculnya Hindu-Buddha di bab awal di jilid 2 ini. Kemudian dari buku ini dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perkembangan sosial budaya pada masa Hindu-Buddha itu dipengaruhi oleh masa prasejarah. Bahwasanya masa prasejarah adalah masa di mana berburu dan masa berpindah-pindah tempat. Ataupun masa prasejarah ini adalah masa di mana sebelum kerajaan Kutai. Jadi perkembangan sosial budaya yang ada pada masa Hindu-Buddha itu juga dipengaruhi oleh masa yang sebelumnya, yaitu masa prasejarah. Kemudian yang kedua adalah apa yang dituliskan tentang serat dan babat dan lain-lain itu terbukti faktanya dan tokohnya ada, yaitu contohnya Ken Arok dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga yaitu di buku ini tidak membedakan mana yang lebih dulu yang mempengaruhi antara kebudayaan yang ada di tempat Nusantara atau di masyarakat sekitar, atau Hindu-Buddha dulu yang mempengaruhi kebudayaan masyarakat sekitar. Akan tetapi
dijelaskan bahwasanya kedua-duanya antara kebudayaan, kemudian tradisi dan juga Hindu Buddha itu saling mempengaruhi. Jadi tidak ada mana dulu yang mempengaruhi, akan tetapi saling mempengaruhi, sehingga kerajaan yang ada di Indonesia ini memiliki ciri khas daripada kerajaan yang mungkin ada di asalnya Hindu Buddha ini, yaitu di India. Kemudian yang ketiga, kemudian yang keempat yaitu dalam penyebutannya dalam buku Indonesia dalam arus sejarah ini tidak ditemukan penyebutan tentang zaman kuno dalam penyebutan masa periode Hindu Buddha ini, karena zaman kuno dianggap konotasinya ke arah yang negatif, maka diganti dalam buku ini penyebutannya yaitu masa zaman kerajaan Hindu Buddha. Kemudian yang kelima, ya ini fokus penulisan ini dapat dilihat dari cara penyajian bab-babnya. Bahwasanya di buku Indonesia dalam arus sejarah ini fokusnya yaitu kerajaan-kerajaan Hindu Buddha dan juga setelah peralihannya. Jadi munculnya kemudian juga dijelaskan peralihan antara Hindu Buddha ke kerajaan Islam, seperti itu. Jadi buku ini sangat bagus sekali untuk dipelajari sebagai bahan ajar, walaupun tetap saja dalam buku sejarah rata-rata tidak memiliki ataupun tidak mempunyai sifat yang mutakhir ataupun lengkap, tetapi buku ini termasuk buku yang dapat diandalkan untuk kita belajar sejarah karena materi-materinya menarik. Dalam bukunya ini seperti ensiklopedia. Akan tetapi bedanya dengan ensiklopedia, kalau ensiklopedia kan diurutkan secara alfabet yaitu A, B, C. Tetapi dalam buku Indonesia dalam sejarah ini diurutkan berdasarkan periodisasi, yaitu dari masa prasejarah, kemudian Hindu Buddha tadi sampai ke masa reformasi. Nah, buku Indonesia dalam arus sejarah ini merupakan buku yang bisa dibilang mutakhir dalam acuan untuk belajar sejarah, karena sebelumnya ada buku yaitu SNI Sejarah Nasional Indonesia yang sama juga menjelaskan, akan tetapi untuk fakta-fakta sejarahnya itu lebih kuat dalam buku Indonesia dalam sejarah ini. Oke, dalam buku Indonesia dalam sejarah ini pengarangnya sendiri ialah atau itu yaitu Dr. Edi Setiawati dan Dr. Hasan Jafar. Di sini di jilid 2 ini ada 7 bab, yaitu pengenalan masa Hindu Buddha, kemudian munculnya kerajaan tertua di Nusantara, membangun tradisi maritim, kemudian perdagangan politik, dinasti agama dan monumen, kemudian terbentuknya imperium. Nah, yang terakhir yaitu perkembangan dan peradaban. Kalau menurut buku ini, bahwasanya kerajaan yang tertua itu ialah kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Berbeda dengan buku yang sebelumnya itu SNI, bahwasanya berdapat di sana ada 3 kerajaan, Kutai, Tarumanegara dan satu lagi yaitu kerajaan Bali. Jadi pada buku sebelumnya SNI itu Bali dinyatakan sebagai kerajaan yang termasuk pertama kali yang ada di Indonesia ataupun tertua. Nah, demikian review dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.